Bagaimana jika seorang nenek tidak mengetahui keadaan dirinya bahwa ia didiagnosa suatu penyakit dan hidupnya sudah tidak lama lagi, padahal ada seorang cucunya yang sangat menyayanginya? Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku mau ceritain tentang film yang mengisahkan seorang cucu yang terpaksa harus berpisah dengan nenek kesayangannya. Suatu hari, tiba-tiba keluarganya dikabarkan tentang kondisi sang nenek yang hidupnya sudah tidak lama lagi karena ia mengidap suatu penyakit. Sang nenek tidak mengetahuinya. Akankah sang nenek tahu keadaan tentang dirinya? Lalu bagaimanakah kehidupan nenek dan sang cucu ke depannya? Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat percakapan seorang gadis bernama Billy Wong dengan nenek tersayangnya yang sering dipanggil Nai Nai melalui panggilan telepon. Mereka saling menanyakan kabar satu sama lainnya, mengingat jarak di antara mereka kini sangatlah jauh. Billy berada di New York, sedangkan Nai Nai berada di China. Di telepon itu, Billy menanyakan keberadaan Nai Nai karena terdengar suara keramaian. Nai Nai yang saat itu sedang berada di rumah sakit mengatakan kalau dia sedang ada di rumah. Nai Nai tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Billy karena takut Billy akan khawatir. Panggilan telepon pun berakhir. Saat itu Nai Nai sedang di rumah sakit ditemani oleh adiknya untuk menjalani pemeriksaan CT scan, yaitu pemeriksaan tubuh manusia apakah ada sel kanker di dalam tubuhnya. Setelah pemeriksaan CT scan selesai, adik Nai Nai bertemu dengan dokter. Dokter menjelaskan kalau Nai Nai terkena kanker paru-paru stadium 4. Adik Nai Nai terdiam sejenak, sedih mendengar penjelasan dokter kalau hidup kakaknya tidak lama lagi. Tak ingin kakaknya sedih dengan penyakitnya ini, adik Nai Nai memutuskan untuk menyembunyikan hal ini dari Nai Nai. Saat bertemu dengan Nai Nai, adiknya mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Lalu mereka pun pergi meninggalkan rumah sakit dan kembali pulang ke rumah. Di lain tempat, Billy dan keluarganya sedang makan malam bersama tetangganya. Mereka makan dan berbincang seperti biasanya. Setelah acara makan malam itu selesai, Billy mendapatkan panggilan dari nenek tersayangnya, Nai Nai, memberikan kabar kepada Billy kalau dirinya kini baik-baik saja. Nai Nai mengatakan kalau dia sangat rindu kepada Billy, kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Nai Nai mengatakan kalau selama ini ia kesepian dan merasa bosan tinggal sendiri. Beruntungnya ada Mr. Lee yang membantunya di rumah melakukan pekerjaan rumah. Setelah memberitahukan kabarnya, kini Nai Nai bertanya kepada Billy bagaimana kabarnya. Billy yang saat itu sedang membuka surat dari universitasnya pun hanya bisa terdiam ketika ia membaca isi surat itu. Pengajuan beasiswanya ditolak. Tak ingin Nai Nai tahu keadaan dirinya kalau sedang sedih, Billy segera berpamitan kepada Nai Nai dan mengakhiri panggilan telepon itu. I love you, Nai Nai. I love you. I love you. Billy yang tadinya tinggal di apartemen kini terpaksa kembali ke kediaman orang tuanya. Billy sudah tidak mampu lagi membayar uang sewa apartemennya. Begitu sampai di rumah, ibunya menasihati Billy untuk tidak boros dan mengubah gaya hidupnya. Dengan suara kerasnya, Billy membantah kalau ia hidup boros. Ibunya yang mendengar celotehan anaknya itu meminta Billy untuk mengecilkan suaranya karena kini ayahnya sedang lelah dan beristirahat di kamar. Billy merasa ada yang tidak beres dengan ayahnya. Tidak biasa ayahnya istirahat di jam itu. Billy pun mendatangi kamar ayahnya. Di sana ia melihat ayahnya sedang termenung. Melihat itu, Billy tahu kalau ayahnya sedang tidak baik-baik saja. Ibunya yang juga berada di kamar itu mengatakan kalau Nai Nai baru saja didiagnosa penyakit kanker paru-paru stadium 4.
Dokter mengatakan kalau hidup Nainai hanya tinggal 3 bulan lagi, atau bahkan kurang dari itu. When Nine is dying. The doctor says she has 3 months. Could be faster, you never know. Billy begitu terkejut karena baru saja ia berbincang dengan neneknya dan neneknya mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Ayahnya mengatakan kalau Nainai memang tidak tahu penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Keluarga besarnya memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Nainai. Terdapat istilah dalam pepatah China, yaitu ketika orang terkena penyakit kanker, bukanlah penyakit yang membunuh orang tersebut, tetapi rasa takutlah yang membunuhnya. Keluarga besar mereka juga memutuskan akan kembali ke China untuk sementara waktu, berkumpul dengan Nainai. Namun kali ini Billy dilarang untuk ikut dalam perkumpulan tersebut. Keluarga besar Billy takut kalau nantinya Billy tidak bisa mengontrol emosinya dan mengatakan yang sebenarnya kepada Nainai. Look at you. You can't hide your emotions. If you go, Nana will find out right away. Keesokan hari pun tiba. Orang tua Billy berangkat menuju China, sementara itu Billy hanya bisa termenung. Sepanjang hari ia memikirkan nenek kesayangannya. Billy sangat ingin menemani neneknya yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Akhirnya Billy pun memutuskan untuk pergi menuju China, kediaman neneknya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Billy sampai juga di rumah neneknya. Ketika Billy masuk ke dalam rumah itu, semua keluarga Billy yang ada di sana terkejut, kecuali satu orang, yaitu Nainai. Nainai sangat menyambut kedatangan Billy dengan hangat. Nainai begitu senang cucu tersayangnya datang menemuinya. Namun Billy tak bisa merespon sambutan Nainai dengan gembira. Billy terdiam dan berusaha tidak menunjukkan emosi yang ia pendam di depan neneknya. Malam harinya, mereka semua berkumpul untuk makan. Mereka saling menanyakan kabar masing-masing. Nenek sangat senang karena rumahnya kini bisa kembali ramai dan bisa berkumpul bersama keluarga tersayangnya. Nainai pun mulai membuka pembicaraan tentang rencana pernikahan Hao Hao. Nainai ingin mengadakan pernikahan Hao Hao yang meriah dengan mengundang banyak orang. Hao Hao adalah cucu laki-laki satu-satunya, jadi Nainai ingin menikahkan Hao Hao dengan acara yang mewah. 要结婚了，奶奶就等着这一天呐。 Semua orang termasuk Hao Hao pun berusaha untuk menahan emosinya agar tidak menangis di depan neneknya. Mereka pun menyetujui keinginan Nainai. Mereka tak ingin membuat Nainai bersedih. Sementara itu, Billy masih terlihat lemas dan sedih setiap kali melihat Nainai. Di tengah perbincangan, Billy berkata kepada semua orang kalau ia tidak ingin tinggal di hotel dan ingin tinggal di rumah Nainai saja. Mendengar hal itu, sang paman langsung mengalihkan perhatian dan mengantarkan Billy untuk pulang dan istirahat di hotel sekitar rumah Nainai. 我为什么不能住这儿？都回来人多，住这宾馆又省事又方便。哎呀，歇着去吧，婚礼前有你忙的。 Dalam perjalanan, paman Billy mengatakan kalau Nainai saat ini sedang sakit dan ia meminta Billy untuk berhati-hati dan tidak memberitahu neneknya soal hal itu. Billy pun mengatakan kalau ia sudah tahu semuanya dari ayahnya. Ayahnya juga sudah meminta hal yang sama pada dirinya. Paman pun mengatakan kalau semua orang saat ini sedang bersedih, namun mereka harus menahan kesedihan itu. Begitu juga yang harus Billy lakukan. Ia harus bisa menahan kesedihannya agar nenek tidak mencurigainya. Pagi hari pun tiba. Nainai mengajak Billy untuk olahraga bersama dirinya. Nainai begitu senang dan bersemangat bisa olahraga bersama cucu tersayangnya. Ha 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 ha， 好多了，好多了，好多了，再来点气儿，再来点气儿。 Setelah selesai berolahraga, mereka kembali ke rumah Nainai dengan menaiki tangga. Nainai mengatakan kepada Billy kalau setiap harinya ia selalu naik dan turun menggunakan tangga. Hal ini Nainai lakukan agar dirinya tetap sehat bugar dan itu terbukti dirinya masih sehat sampai sekarang, kata Nainai. Di dalam rumah Nainai terlihat semua orang sedang sibuk mempersiapkan hidangan untuk makan bersama. Nainai menghampiri ibu Billy dan mengatakan kalau Billy terlihat pucat dan sedih.
Nainai bertanya, apakah ada masalah yang sedang Billy alami saat ini? Ibu Billy pun menjawab kalau putrinya baik-baik saja dan hanya sedikit kelelahan karena perjalanan jauhnya. Padahal ibu Billy tahu benar kalau Billy terlihat seperti itu karena ia sedih hidup Nainai tidak lama lagi. Siang harinya, sang nenek ditemani dengan paman Billy pergi untuk bertemu dengan event organizer. Nainai kesal karena menu catering untuk pernikahan Hao Hao tidak sesuai dengan perjanjian awal. Nainai pun memperdebatkan hal itu pada pihak penyelenggara. Setelah urusan itu selesai, Nainai terlihat lelah. Paman Billy pun mengajak Nainai untuk kembali pulang dan beristirahat. Sementara itu, Billy beserta ayah dan bibinya pergi ke tempat pijat. Saat mereka sedang menunggu antrian, ayah Billy bertanya, bagaimana proses pengajuan beasiswanya? Apakah hasilnya sudah ada? Billy tidak ingin beban ayahnya bertambah, mengatakan kalau sampai saat ini hasil pengajuannya belum keluar. Padahal sebenarnya hasil itu sudah keluar dan pengajuan beasiswanya ditolak. Setelah itu datanglah seorang pegawai yang mengantarkan mereka ke dalam ruang pijat. Billy memasuki ruangan itu bersama bibinya, sementara ayahnya berada di ruangan lain. Sambil dipijat, Billy mengatakan keresahannya pada bibinya. Billy mengatakan sebaiknya kita mengatakan hal yang sebenarnya kepada sang nenek. Lalu bibinya menjawab kalau Billy hanya perlu bersantai sejenak, tidak perlu memikirkan hal terlalu jauh. Bibinya juga mengatakan kalau memberitahukan hal yang sebenarnya adalah hal yang menyakitkan bagi sang nenek. Setelah itu, Billy pergi bersama neneknya menemani Hao Hao dan calon istrinya dalam pemotretan pre-wedding. Nainai yang menyaksikan pemotretan Hao Hao pun mengatakan kepada Billy kalau Hao Hao dan pasangannya terlalu kaku dan canggung satu sama lain. Billy pun mengatakan kepada Nainai kalau itu adalah hal yang lumrah mengingat Hao Hao dan pasangannya baru saja berpacaran 3 bulan. Di sana Nainai mengingatkan Billy bahwa pada saat pernikahan Hao Hao nanti berlangsung, Billy tidak boleh terlihat murung. Nainai ingin Billy terlihat bersemangat dan menyapa setiap tamu undangan yang hadir dengan senyuman. Nainai mengatakan itu kepada Billy karena ia tahu akhir-akhir ini terlihat seperti sedang banyak pikiran. Billy pun meyakinkan Nainai kalau permintaannya pasti akan terwujud. Billy akan merayakan pesta pernikahan Hao Hao dengan penuh kegembiraan. 要自给自足，太可爱了。 Pagi hari, Billy dan keluarganya yang menginap di hotel mendapatkan kabar yang mengejutkan tentang Nainai. Mereka mendapatkan kabar kalau Nainai sedang berada di rumah sakit. Billy dan keluarganya pun bergegas bersiap-siap dan menuju ke rumah sakit bersama-sama. Mereka takut kalau hal yang selama ini tidak mereka inginkan terjadi. Setibanya di rumah sakit, Nainai terkejut melihat keluarganya ramai-ramai datang mengunjunginya. Nainai mengatakan kepada mereka untuk tidak perlu khawatir karena ia baik-baik saja. Nainai datang ke rumah sakit hanya ingin mengganti obat flu karena Nainai merasa tidak cocok dengan obat flu yang sebelumnya. Karena itu datanglah dokter yang memeriksa kondisi Nainai. Billy pun menanyakan bagaimana perkembangan kanker yang diderita Nainai saat ini kepada dokter itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena ia tahu dokter itu pernah melanjutkan studinya di Inggris. Dokter itu menjawab kalau sampai saat ini kanker yang diderita neneknya termasuk kanker yang ganas. Dan dalam kondisi itu biasanya keluarga di China memutuskan untuk tidak memberitahukan kondisi yang sebenarnya pada pasien. Most families in China would choose not to tell her. When my grandmother had cancer, my family didn't tell her. Billy yang merasa tindakan itu bukanlah hal yang benar pun bertanya kembali kepada sang dokter. Bukankah hal itu adalah suatu kebohongan dan itu hal yang salah? Dokter menjawab kalau tujuannya untuk kebaikan, maka itu bukan sepenuhnya suatu kebohongan. Isn't it wrong to lie? It's a good lie. Dokter pun melanjutkan pemeriksaannya terhadap Nainai dan meminta keluarga untuk menunggu di luar. Di ruang tunggu, mereka memperdebatkan tentang kebenaran yang mereka sembunyikan dari Nainai.
Billy mengatakan mau sampai kapan mereka menyembunyikan penyakit yang diderita Nainai dari Nainai sendiri. Lalu adik Nainai menjawab kalau saat ini belum waktunya untuk mengatakan kebenaran itu. Nainai akan tahu saat waktunya nanti sudah tiba. 还不到时机告诉他。如果奶奶知道我们在骗她，她会生气吗？ Adik Nainai juga menceritakan kalau dulu Nainai juga pernah melakukan hal yang sama pada suaminya, alias kakeknya Billy. Nainai tidak memberitahukan penyakit yang diderita suaminya jika itu belum waktunya. 爷爷得癌症的时候，奶奶也是这么瞒着他来着。 Billy dan yang lainnya pun hanya bisa menerima keputusan bersama, lalu pulang kembali mengantarkan Nainai ke rumahnya. Keesokan harinya pun tiba. Nainai mengajak seluruh anggota keluarga pergi mengunjungi makam kakek. Di sana mereka membersihkan makam kakek dan meminta restu kakek agar pernikahan Hao Hao besok berjalan lancar. Setelah kegiatan itu selesai, mereka pun kembali ke tempat masing-masing. Di tempat penginapan, Billy melihat ayahnya dan pamannya sedang berbincang. Billy langsung menghampiri mereka dan mengatakan kalau mereka harus menyampaikan kebenarannya pada Nainai. Menurut Billy, Nainai akan lebih kecewa kalau tahu ia dibohongi oleh orang terdekatnya sendiri. Namun, sang ayah mengatakan kalau ia tidak bisa menentang keputusan keluarga besar. Sang paman pun menasihati Billy. Ia mengatakan kalau Billy sudah lama tinggal di barat. Bagi orang barat, hidup seseorang adalah hidup untuk dirinya sendiri, sedangkan bagi orang timur, termasuk mereka, hidup seseorang adalah bagian dari keluarga dan masyarakat. Jadi mereka wajib menanggung beban bersama-sama dan itu sudah menjadi tanggung jawab mereka. 因为你把生命看成是个体的，这正是西方和东方的文化差异问题。东方人是把生命看作是集体的。 Hal itulah yang sedang dilakukan keluarga besarnya. Mereka ingin meringankan beban emosional Nainai. Akhirnya Billy pun bisa memahami maksud kebohongan yang dilakukan oleh keluarganya selama ini. Hari yang ditunggu pun tiba. Pernikahan Hao Hao diadakan hari ini. Semua orang yang diundang sudah hadir di tempat pernikahan Hao Hao. Keluarga Billy dengan senang menyambut kedatangan para tamu undangan. Acara pun dimulai. Satu persatu anggota keluarga Billy mengucapkan ucapan selamatnya kepada Hao Hao dan pasangannya yaitu Haiko. Mereka juga berterima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir. Juga tak lupa kepada Nainai yang berperan besar dalam acara pernikahan Hao Hao. 我最想感谢的一个人，是我妈。你是全世界最棒的老妈。 Setelah itu mereka bersenang-senang bersama. Mereka makan bersama, bernyanyi bersama, bermain bersama. Mereka ingin membuat kenangan yang indah untuk nenek kesayangannya. Nainai terlihat begitu bahagia bisa dikelilingi oleh orang-orang yang ia sayangi. Acara dilakukan dengan foto bersama. Di saat sedang melakukan pemotretan, Nainai mendapat panggilan telepon dari Miss Gao, orang yang membantu Nainai dalam pekerjaan rumahnya. Miss Gao mengatakan kalau ia sudah berada di rumah sakit untuk mengambil hasil tes kesehatan milik Nainai. Mendengar hal itu, Billy pun segera berlari menuju rumah sakit. Billy berharap ia bisa mencegah Miss Gao untuk tidak memberikan hasil tes kesehatannya lebih dahulu kepada Nainai. Billy tahu kalau hasil tes itu sampai ke tangan Nainai terlebih dahulu, maka ia akan tahu kebenarannya. Beruntungnya setibanya di rumah sakit, Miss Gao masih berada di sana. 你到了吗？这个。 Billy pun meminta hasil tes kesehatan Nainai. Hasil tes kesehatan itu Billy bawa dan diganti dengan dokumen yang baru yang menyatakan kalau Nainai tidak memiliki riwayat penyakit kronis dan kondisinya baik-baik saja. Setelah berhasil diedit, dokumen hasil kesehatan pun diserahkan kepada Nainai. Ketika membaca hasil tes kesehatan tersebut, Nainai begitu lega. Ia bersyukur kalau dirinya tidak memiliki penyakit yang mematikan dan kondisinya baik-baik saja. 你看，我说我没事嘛。 Seisi rumah pun ikut senang melihat kebahagiaan Nainai. Mereka hanya bisa mendoakan agar Nainai tetap dalam perlindungan Tuhan dan bahagia selalu di sisa hidupnya ini. Hari di mana mereka harus berpisah pun tiba.
Sebelum kembali ke New York, Billy berpamitan dengan Nainai. Nainai memberikan nasihat kepada Billy untuk terus semangat menjalani hidupnya. Nainai juga mengatakan kalau hidup itu tentang bagaimana ia melakukan setiap prosesnya, bukan hanya tentang hasilnya. 因为生活呀，不光是你去做什么，更是你如何去做。 Mereka pun berpelukan satu sama lain. Setelah itu, mereka pun turun ke bawah. Billy dan keluarganya berpamitan kepada Nainai untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Mereka saling mengucapkan salam perpisahan. Di dalam mobil, mereka terlihat menangis karena harus meninggalkan Nainai dan tidak bisa menemani Nainai hingga sisa hidupnya. Billy dan yang lainnya hanya berharap Nainai bahagia selalu di sisa hidupnya. Di akhir scene ini, kita diperlihatkan dengan kondisi Nainai yang masih sehat bugar dan bahagia setelah 6 tahun semenjak perpisahan berlalu. 吼哈吼，你把眼睛瞪起来，哈吼哈，声音呢和你的身体的这浊气嘛，全出去了。于健，你也学学啊。 Dari film ini diketahui bahwa kesehatan itu sangat berpengaruh dari pola pikir dan pola hidup kita. Dengan menutupi penyakit sang nenek dari nenek sendiri, menjadikan pemikiran nenek lebih positif dan tetap semangat untuk hidup sehat. Tetapi belum tentu nenek melakukan hal yang sama jika ia mengetahui penyakitnya. Bisa saja sang nenek malah menjadi kepikiran dan tidak semangat menjalani hidupnya karena ia merasa sia-sia saja. Terbukti bahwa sang nenek ternyata hidup lebih lama dari apa yang sudah didiagnosa dokter. Kekompakan keluarga juga menjadi hal yang penting untuk saling melengkapi satu sama lain. Manusia hanya bisa berusaha dan berencana, tetapi tetap Tuhanlah yang menentukan bagaimana hidup kita ke depannya. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.